Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Kamis 15 Mei 2025, hari biasa pekan keempat Paskah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, Engkau telah memulihkan manusia melebihi martabatnya yang semula. Semoga umat-Mu yang telah Kau pilih menerima rahmat kelahiran baru ini, Kau pelihara dengan karunia dan berkat-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para murid-Nya. Sesudah itu Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah setiap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Injil Yohanes pada hari ini bab 13 ayat 16 sampai 20 itu memuat beberapa hal. Yang pertama, Yesus membasuh kaki para murid. Artinya apa? Pembesar melayani yang kecil. Artinya, seorang pembesar dalam pelayanan itu harus punya kerendahan hati, bukan kesombongan untuk dilayani. Kenapa? Karena dalam dunia ini memang begitu. Bos mesti dilayani oleh hamba. Bahkan bos bisa membuat hamba-hamba menderita, dijadikan budak. Hak-haknya diambil. Bisa semena-mena. Tetapi dengan Yesus, setiap pengikut Yesus harus belajar dari Yesus untuk melayani dengan kerendahan hati. Itu konsepnya. Jadi bukan untuk cekak pinggang, bersombong diri, memerintah, menggunakan kuasa seenaknya saja. Ini sebuah peringatan dan juga nasihat yang baik. Yang kedua, diingatkan bahwa hamba itu sama ciptaan Allah. Jadi tidak bisa kita merendahkan mereka. Ini secara rohani, secara duniawi biasa. Bos-bos dilayani oleh hamba-hambanya. Tetapi ini bos melayani hamba. Itulah Yesus. Nah, yang ketiga, dikatakan, Yesus faham dan tahu tentang siapa yang dipilih dengan bibit bobotnya yang terjadi. Maka seorang yang dipilih untuk harus terus mempelajari apa yang menjadi tugas pelayanan dan berani berkorban. Yang keempat, barang siapa yang menerima orang yang diutus, artinya itu untuk orang lain, dia akan mendapatkan berkat dan pahala.
Seperti yang dilakukan atau diceritakan oleh Yesus, seorang Samaria yang baik hati. Orang Samaria yang baik hati tidak kenal orang yang dilucuti hartanya, dirampok. Dia meminta, dia menantikan belas kasih. Dan orang Samaria ini melaksanakan belas kasih yang sangat-sangat luar biasa. Itulah menjadi contoh sebagai seorang Kristiani. Maka di dalam Injil pada hari ini, yang pertama, cinta sebagai dasar pelaksanaan cinta kasih dalam hidup kita. Kedua, pemimpin harus melayani. Ketiga itu hamba sama sebagai makhluk ciptaan. Yang keempat, orang yang melayani kita adalah orang-orang yang akan diberkati. Kenapa? Mereka menerima apa yang diperintahkan oleh Yesus kepada orang-orang yang diutus. Maka siap-siaplah kalau Anda atau kita mendapatkan tamu-tamu yang tidak kita kenal untuk menerima, tetapi pada zaman kita harus cukup hati-hati. Jangan sampai kita dirampok habis-habisan. Karena itu, untuk mengambil sebuah keputusan dalam membantu orang, kita harus mengadakan discernment dan berdoa dengan sungguh agar kita tidak terkecoh. Ya. Semoga hal-hal inilah yang kita lakukan dalam kehidupan bersama. Tuhan memberkati.